Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan mata kuliah ekonometrik pada program studi ekonomi pembangunan. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu biar dalam berkomunikasi ke depannya selama satu semester ini agar berjalan dengan lancar. Ya, nama saya Jihad Lukis Panjawa. Saudara dapat memanggil saya dengan Pak Jihad atau lebih familiar biasanya dipanggil Pak Ji atau Bang Ji, seperti itu. Alamat saya di Sidoarjo Ngemplak, Boyolali. Ya, kemudian untuk memudahkan nanti kita berkomunikasi selama perkuliahan, saudara dapat mengkontak saya melalui nomor HP dan juga nomor tersebut ada nomor WhatsApp juga. Jadi itu satu-satunya nomor yang saya punya. Jadi kalau selain daripada nomor ini berarti merupakan nomor yang palsu ya, gitu. Yaitu di 085 728 584342 atau dapat melalui email jipanjawa@untidar.ac.id. Kemudian dalam mendukung nanti dalam pembelajaran ekonometrik juga terkait dengan bidang ketertarikan saya selain daripada di ilmu ekonomi pembangunan dan regional juga khususnya di ekonometrika. Nah, untuk beberapa referensi saudara nanti dapat mencari di Google Scholar dengan berbagai karya yang saya miliki. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Ini nanti yang akan kita coba bahas dalam pertemuan pertama ini berkaitan dengan kontrak perkuliahan, dilanjutkan dengan rencana pembelajaran studi selama satu semester ini, dan juga nanti kita akan masuk ke materi untuk pertemuan 1 mengenai definisi ekonometrik dan posisinya dalam bidang ilmu ekonomi. Yang pertama berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Yang pertama, dilarang untuk gaduh atau kegaduhan yang dirasa tidak perlu selama perkuliahan berlangsung. Kemudian saya harap Anda semua aktif selama perkuliahan berlangsung ya, selama satu semester ini, baik dalam diskusi maupun tugas-tugas nanti yang akan diberikan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan toleransi keterlambatan maksimal 10 menit ya dari jadwal yang telah ditentukan. Nah, namun kalau apabila nanti Anda terlambat lebih dari 10 menit, maka Anda akan mendapat konsekuensi. Anda dapat memilih satu dari 4 ini, dan tentu konsekuensi ini akan kembali lagi ke diri Anda sendiri untuk peningkatan soft skill Anda ya. Yang pertama berkaitan Anda bisa membuat konten promosi bagi entrepreneur yang ada di kelas ini ya. Jadi dibantu teman-temannya yang punya usaha, dibantu promosikan. Atau Anda bisa memilih membuka akun rekening di galeri investasi yang ada di Fakultas Ekonomi. Nah, namun kalau apabila Anda sudah memiliki, Anda bisa mencoba untuk melakukan transaksi ya dengan ketentuan setidaknya sehari sekitar 75 sampai 100 ribu untuk profitnya, atau akumulasi dalam satu minggu sebesar 300 ribu ya. Nah, kalau dalam pembukaan galeri ini tentu akan ada deposit ya, rekening yang akan harus Anda setorkan, tapi itu nanti akan kembali ke Anda sendiri lagi. Jadi dari sekian ini semuanya akan kembali lagi ke diri Anda pribadi, tentu untuk meningkatkan soft skill Anda sendiri ya. Nah, kemudian yang terakhir, selama ini kalau misalkan untuk angan-angan usaha baru ada di pikiran ya, angan-angan, siapa tahu dengan adanya mata kuliah ini Anda mau nggak mau akan memulai usaha, merealisasikan usaha Anda gitu. Paling setidaknya akan dibuktikan dengan promosi atau penjualan yang ada di Instagram maupun di WhatsApp. Konsekuensi ini hanya berlaku untuk 2 kali keterlambatan ya. Kalau lebih dari itu, maka konsekuensinya nanti Anda tidak boleh masuk dalam kelas atau perkuliahan ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ketidakhadiran atau izin. Nah, ini ada toleransinya yang akan coba kita sepakati ya. Pertama, apabila sakit harus ada izin dari dokter, klinik atau sejenisnya. Kemudian kalau misalkan ada kabar duka, lelayu, Anda bisa membuat surat ya, mengetahui orang tua atau yang mewakili. Kemudian apabila Anda delegasi ya dari universitas atau dari instansi lain, bisa menyertakan surat tugasnya sebagai bukti. Kemudian apabila siapa tahu selama perkuliahan nanti di tengah-tengah Anda menikah ya
Nah, bisa menyertakan memfotokan undangan kan seperti itu. Nah, kemudian dari sini terkait dengan pakaian, saya harap nanti berpakaian dengan rapi dan sopan. Nah, khusus untuk hal tertentu apabila ada kondisi yang tidak diinginkan, boleh kalau misalkan memakai sandal, misalkan kalau kakinya habis terluka atau kecelakaan dan sejenisnya ya. Kemudian tidak boleh makan di kelas, dan yang terpenting lagi adalah minimal kehadiran, karena ini sesuai dengan peraturan akademik yang ada di kita ya, 75% dari total kehadiran ya, berarti sekitar 11 ya. Tapi saya harap kalau memang tidak ada halangan apapun, upayakan untuk terus mengikuti pembelajaran sampai semester ini berakhir. Kemudian ini konsekuensi kecurangan, saya harap jangan cuman copy paste ya, dalam hal ini plagiasi, sehingga akan memberikan konsekuensi nanti nilai Anda kalau misalkan setelah kita cek dengan suatu aplikasi pengecekan ya, misal Turnitin atau sejenisnya lebih dari 20%, maka nilai Anda akan mendapat 20 ya. Ini khusus untuk tugas maupun studi kasus. Kemudian apabila bertindak curang pada saat ujian, tentu konsekuensinya tidak akan dinilai langsung ya, yaitu pada saat UTS dan UAS. Nah, ini terkait dengan pengumpulan, pastikan sesuai dengan batas waktu pengumpulan. Jadi jangan sampai terlambat. Kalau misalkan nanti terlambat, konsekuensinya tidak akan dikoreksi seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya bertanya terkait dengan cara izin ketika nantinya ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan gitu, bagaimana ya Pak caranya Pak? Terkait dengan penyampaiannya nanti jenengan bisa langsung japri ke saya dengan dari WA tadi yang sudah saya sampaikan ya, difotokan gitu buktinya, misalkan kalau sakit surat izin sakit tadi dari dokter atau sejenisnya tadi ya, tentunya di hari itu juga ya, karena berkaitan dengan presensi di hari itu juga. Mungkin seperti itu Mas, terkait dengan cara penyampaiannya. Itu berlaku untuk izin-izin yang lainnya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya mengenai rencana pembelajaran semester ya, terkait dengan mata kuliah ekonometrik ini. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran ya yang harus nanti kita targetkan dalam satu semester ini, mulai dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk sikap diharapkan berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sedangkan untuk keterampilan umum, saya bacakan satu, misalkan mampu menyusun hasil kajian dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain atau isi seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Sedangkan keterampilan khususnya adalah mampu memecahkan masalah sosial ekonomi dengan menggunakan teori dasar ilmu ekonomi dan teknik dasar estimasi empiris, penalaran analisis yang logis dan ilmiah. Sedangkan pengetahuan memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang metode penelitian dan penerapannya sesuai dengan bidang kajian masing-masing. Ya, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah untuk ekonometrik ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dasar ekonometrik. Tentu mahasiswa juga dapat memilih metode analisis yang paling sesuai untuk ditetapkan pada bidang ekonomi. Lalu mahasiswa mampu melakukan prediksi berdasarkan model-model ekonometrik ya. Sedangkan mata kuliah ekonometrik ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan metode ekonometrik dasar dalam hal pengujian model dan analisis ekonomi. Nah, jadi nanti mata kuliah ini tentu akan membahas konsep dan aplikasi metode ekonometrik dasar dengan materi yang mencakup arti atau pengertian dan ruang lingkup ekonometrik, regresi ya, kemudian asumsi yang mendasari regresi itu sendiri, estimasi dan pengujian hipotesis, sampai dengan mahasiswa akan dilatih dalam menggunakan perangkat lunak untuk komputer dalam mendukung analisis yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Selanjutnya ini adalah rangkuman ya dari RPS yang mana nanti dapat Anda lihat lebih lanjut detailnya di Elita sebagai LMS yang kita gunakan ya. Itu nanti akan kita gunakan sebagai asinkronus kita dalam pembelajaran. Nah, ini ada rangkuman sebanyak 16 kali pertemuan, 2 diantaranya untuk ujian UTS dan UAS ya.
pertemuan 1 sampai 4 nanti terkait dengan mahasiswa dapat mengaplikasikan konsep dasar ekonometrik. Nanti dengan bahan kajian pokoknya terkait dengan teori dasar ekonometrik ya, termasuk itu definisi dan juga metodologi ekonometrik, termasuk juga jenis data dan pengenalan untuk aplikasi pengolahan data yang dapat digunakan. Kemudian ada konsep dasar analisis regresi, kemudian ada analisis regresi linear berganda, kemudian di pertemuan ke-5 sampai ke-7 dengan CPMK mahasiswa mampu memilih metode analisis yang paling sesuai untuk diterapkan di bidang ekonomi, dengan pokok kajian adalah aplikasi fungsi Cobb-Douglas, kemudian asumsi klasik dalam regresi atau biasa disebut dengan classical linear regression model ya, CLRM. Kemudian nanti ada UTS untuk pertemuan mengevaluasi dari apa yang sudah kalian pelajari pertemuan 1 sampai 7. Kemudian setelah UTS kita akan mempelajari masih sama dengan capaian, yaitu mampu memiliki metode analisis yang paling sesuai yang diterapkan dalam bidang ekonomi, dengan bahan kajian secara umum bicara soal regresi variabel dummy ya, untuk sebagai variabel independennya. Kemudian nanti kita juga akan bicara soal limited dependent variable. Ini berarti variabel dummy pada posisi dependennya ya. Kemudian nanti ada juga linear probability model, ada probit, ada logit seperti itu. Kemudian ada juga regresi data panel ya. Nanti ada common effect, fixed effect, dan random effect. Nah, kemudian nanti di akhir sebagai capaian pembelajaran yang terakhir adalah mampu melakukan prediksi berdasarkan model-model ekonometrik melalui studi kasus. Nanti unjuk kerja yang harus kalian persiapkan sejak pertemuan pertama ini ya, untuk mulai memilih topik, kemudian teori, dan nanti alat analisis yang akan digunakan ya. Nah, ini berkaitan dengan studi kasus, temanya baik di bidang ekonomi, baik secara mikro maupun makro, atau bisa juga di perbankan. Tentu dengan metode semua pertemuan ini kita untuk blended learning ya, dengan tatap muka seperti ini, dengan ceramah maupun diskusi, nanti tanya jawab seperti itu, dan juga nanti ada kuis ataupun tugas struktur ya, terstruktur di setiap tidak di setiap pertemuannya ya. Kemudian nanti kita juga secara ansinkronus menggunakan Elita. Nah, ini khususnya nanti berkaitan untuk apabila ada materi pengayaan atau tambahan dan juga video tutorial ya, dan nanti berkaitan akses dan pengumpulan tugas maupun kuis. Nah, ini terkait dengan metode pembelajaran yang akan kita lakukan selama 1 semester ini. Nah, ini Elita, nanti silahkan Anda bisa enroll secara mandiri dengan enrollment key-nya adalah Ecomed ya, atau nanti melalui sistem akan saya sinkronkan ya dengan Simokul. Nah, nanti apabila ada yang belum, nanti bisa berkomunikasi dengan saya lebih lanjut ya. Ini adalah contohnya, nanti di situ juga akan ada videonya ya, membantu untuk menambah pengayaan Anda. Baik, berikutnya terkait dengan referensi. Jadi di mata kuliah ekonometrik ini ya, kita sudah memiliki buku ajar mengenai pengantar dasar ekonometrik ya. Ini sebagai referensi utama kita yang akan kita gunakan selama 1 semester ini. Dan tentu Anda juga bisa menambahkan dengan referensi yang lain juga yang sebagai referensi utama kita dari Damodar Gujarati tentang basic ekonometrik. Untuk bukunya seperti ini yang Anda bisa akses di Shopee ataupun sejenisnya ya. Kemudian terkait dengan evaluasi tadi juga sudah sebenarnya saya sampaikan. Jadi akan ada keaktifan ya, kemudian ada tugas ataupun kuis, dan juga ada ujian tengah semester maupun akhir semester, serta ada hasil proyek yang berupa case study gitu. Nah, untuk bobotnya dari komponen tadi yang sudah saya sampaikan, untuk tugas dan kuis itu masing-masing 5%, sedangkan untuk hasil proyek dalam hal ini nanti dengan studi kasus yaitu 50%. Ini bobot yang paling besar. Saya harap nanti Anda betul-betul dengan optimal mengerjakannya ya. Kemudian ada juga UTS dan UAS yang masing-masing bobotnya 20%. Dan ini terkait dengan komponen penilaian dan proporsinya. Jadi Anda harus punya target ya dalam mata kuliah ini juga nanti berapa yang harus Anda capai. Kalau Anda ingin mendapat nilai A, berarti nilai Anda harus lebih dari 85. Itu. Baik, setelah komponen penilaian ya, ini ada rambu-rambunya terkait untuk tugas ataupun diskusi.
ya. Kalau ingin mendapat nilai optimal 80 sampai 100, paling tidak Anda harus mencermati. Di sini ada pendapat yang perlu Anda kemukakan ya, baik dalam tugas maupun diskusi, di mana disertai dengan teori ya, sesuai dengan soal pastinya. Terdapat jawaban yang bersumber dari buku ajar yang akan kita gunakan, menganalisis dengan menggunakan kalimat sendiri, pakai bahasa kalian sendiri, berarti menggunakan contoh ya, contoh real dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mencantumkan sumber referensi yang tentunya yang update. Kalau kelima-limanya ini ada, berarti nilai Anda optimal di antara 81 sampai 100. Namun kalau misalkan ada 2 sampai 3 dari unsur ini tadi, nilainya hanya 71 sampai 80. Kalau misalkan Anda hanya memiliki pendapat untuk tugas dan diskusi 1 dari 5 unsur tersebut, nilai Anda 41 sampai 70. Kemudian pendapat tanpa disertai unsur yang di atas, nilai Anda 21 sampai 40. Nah, kalau Anda hanya memberikan penguatan dari jawaban teman Anda, nah itu nilainya sangat kecil sekali, yaitu 0 sampai 20. Ya, saya setuju dengan pendapat Mbak Sekar misalkan seperti itu. Nah, itu hanya penguatan, berarti nilainya hanya sekitar 0 sampai 20. Sedangkan pada case tadi yang bobot yang paling tinggi tadi, Anda harus mempertimbangkan kelima aspek ini, mulai dari kebenaran isi, penyajian, orisinalitas, penggunaan bahasa penulisan, dan referensi. Ya, perhatikan indikatornya, kebenaran isinya, kemudian penyajian strukturnya. Dalam hal ini orisinalitas berarti kemiripan, similarity-nya berarti memang harus dibuat secara mandiri, memang nggak harus copy paste. Ya, tidak bisa memindahkan dari karya orang lain kemudian ke kasus Anda yang Anda buat. Penggunaan bahasa baik dan benar ya, sesuai dengan WIB kan gitu. Kemudian referensi 5 sampai 5 tahun terakhir ya, dan kecenderungannya 80% bersumber dari artikel jurnal, dan itu adalah sumber primer. Oke. Sampai sini adakah yang ditanyakan terkait dengan rencana pembelajaran kita selama 1 semester? Ya, Mbak, apa yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Unsur penilaian case studi kan salah satunya dari referensi. Apakah yang dimaksud dengan bersumber primer dari artikel atau jurnal? Sumber primer ya. Jadi kalau sumber primer itu sumber referensi yang Anda gunakan untuk citasi itu langsung dari sumber aslinya. Ya, kalau sumber sekunder itu berarti misalkan Winnie dalam Septa 2018 itu sumber sekunder. Nah, kalau yang sumber primer berarti Winnie 2019, Septa 2020, seperti itu ya Mbak ya. Jadi, saya punya pantun ya, bulan Ramadan beli bahan pokok. Ya. Sekarang kita masuk ke materi pokok. Kita masuk ke materi pembelajaran di pertemuan pertama ini ya, dengan harapan mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonometrik sesuai dengan ruang lingkup analisis dan penerapannya. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu terkait dengan sejarah singkat dari ekonometrik itu ya. Baik, sejarah singkat terkait dengan ilmu ekonomi metrika ya, di mana pertama kali ini dikemukakan oleh Prof. Ragnar Frisch dari Norwegia dan juga Jan Tinbergen dari Belanda, yang mana beliau-beliau ini adalah peraih Nobel ya untuk ekonomi di tahun 1969. Nah, ilmu ekonomi metrika ini tentu adalah suatu cabang ilmu ya dari ilmu ekonomi, yang mana mendukung perkembangan dari ilmu ekonomi ya, dan tentunya memiliki karakteristik khusus ya dalam perkembangannya. Nah, sekarang saya ingin bertanya ya, kita lebih ke diskusi saja ya dalam perkuliahan kita terkaitan dengan apa itu ekonometrika atau ekonometrik. Apa yang saudara ketahui dari ekonometrik ini, dari katanya atau dari sepengetahuan Anda? Ya, silahkan Mbak, apa? Izin menjawab, Pak. Ekonometrika itu pengukuran di bidang ekonomi. Ya, baik sekali ya jawabannya berkaitan dengan ekonometrika. Berarti secara etimologi ya, jadi ekonometrika ini terdiri dari dua bahasa, yaitu ekono dan juga metrik, yang artinya keduanya adalah pengukuran di bidang ekonomi atau ukuran-ukuran di bidang ekonomi. Ini adalah secara etimologi pengertian dari ekonometrika itu sendiri.
Kemudian secara istilah, nah, ekonometrika itu merupakan integrasi ya atau gabungan dari beberapa ilmu ya, seperti teori ekonomi, kemudian ada matematika ekonomi yang tentunya juga sudah Anda dapatkan di semester sebelumnya ya, dan juga statistik. Nah, statistik di sini adalah statistik inferensi ya, atau dalam perkuliahan kita itu statistik 2. Atau istilahnya lainnya adalah statistik induktif. Ini berkaitan dengan ekonometrika secara istilah ya, integrasi atau hubungan atau gabungan dari teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistik inferensi. Nah, tentunya yang secara khusus diaplikasikan ya untuk tadi secara etimologi ya, mengukur dari apa? Ekonomi, kondisi ekonomi, variabel-variabel ekonomi di dalam dunia nyata, seperti itu. Nah, ini pengertian secara istilah dari ekonometrika itu sendiri. Sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kalau tidak yang bertanya, sekarang saya yang bertanya ke Anda ya. Nah, Mas Septa, misalnya, Mas berikan contoh nih terkait dengan teori ekonomi yang sudah Anda pelajari sampai sekarang ini. Ya Pak, teori yang saya ketahui itu pertama ada teori penawaran, sama yang kedua itu ada teori permintaan. Baik, contoh yang bagus Mas Septa ya. Contoh lainnya terkait dengan teori ekonomi di sini ya, yang sudah Anda banyak pelajari ya, selain daripada ada teori permintaan, teori penawaran ya, terkait jumlah barang yang diminta atau ditawarkan dengan harga. Kemudian ada juga hipotesis Kuznets ya, hubungan antara ketimpangan dan juga pertumbuhan ekonomi ya, ataupun kurva Phillips ya, berkaitan dengan inflasi dan pengangguran. Nah, itu contoh-contohnya ya, sebagai dasar ya terkait dalam kajian seperti itu, atau hubungan variabel atau yang mengimplementasikan variabel-variabel ekonomi di dunia nyata ya, yang tertuang dalam teori-teori tadi. Baik, selanjutnya terkait dengan relasi ekonomi dan variabel ekonomi ya, yang tadi banyak dibicarakan di pengantar dari ekonometrika tadi, di mana kita bicara soal relasi ekonomi ya, atau hubungan ekonomi di sini soal interaksi, mempengaruhi antara dua atau lebih variabel ekonomi dalam hal ini. Nah, berbagai variabel ekonomi yang pada dasarnya merupakan proksi ya, pengukuran atau indikator dari perilaku atau hasil interaksi dari perilaku ekonomi pelaku ekonomi itu. Nah, kemudian hasil interaksi dari perilaku, misalkan meminta dan menawarkan barang, yang tercermin dalam teori permintaan dan penawaran ya, yang sudah dicontohkan tadi, yaitu bicara soal ada dua variabel pokok di situ, yaitu variabel jumlah barang yang diminta kalau kita bicara pada teori permintaan ya, dan juga dengan harga. Nah, ini relasinya terkait dengan relasi ekonomi dan juga variabel ekonomi, yang tentunya dari kondisi atau variabel tersebut adanya perubahan harga dari waktu ke waktu, yang selanjutnya sering diukur ataupun diamati ya. Terkait adanya perubahan harga berarti kita akan bicara soal inflasi pada akhirnya, kan seperti itu. Oke. Nah, kemudian dalam relasi ekonomi ini tadi, variabel yang mempengaruhi sering disebut juga dengan variabel independen ya, variabel yang mempengaruhi, yaitu variabel independen atau independent variable. Sedangkan variabel yang dipengaruhi adalah variabel dependent atau dependent variable. Nah, kemudian relasi ekonomi yang dari waktu ke waktu tadi terus teramati secara konsisten ataupun mapan, yang biasanya nantinya akan menjadi dasar ya dibangunnya suatu teori atau bahkan hukum ekonomi. Nah, jadi memang butuh pengamatan yang tidak sekali dua kali ya, dan tidak hanya dari satu tapi dari beberapa pengamatan yang pernah dilakukan dari berbagai orang atau peneliti dalam hal ini. Nah, kemudian relasi yang dinyatakan dalam teori ekonomi itu berlaku ya, sifatnya terbatas ya, karena diamatinya dengan kaidah parsimonius ya, atau dalam ini penyederhanaan atau yang variabel yang dianggap penting, kan seperti itu.
Nah, ini terkait dengan relasi ekonomi dan variabel ekonomi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan Mbak. Izin bertanya Pak, tadi dalam materi kan ada istilah parsimonius. Nah, bagaimana penjelasan lebih lanjut terkait istilah tersebut? Terkait dengan kaidah parsimonius ya. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, terkait dengan penyederhanaan atau yang dianggap terpenting di sini adalah variabel kunci ya. Kita misalkan ambilkan contoh terkait dengan tadi, yaitu terkait dengan teori permintaan ya, di mana dalam teori permintaan itu kan menunjukkan hubungan terkait dengan terkait dengan jumlah barang yang diminta dengan harga. Nah, inilah yang dianggap sebagai kaidah dari parsimonius tadi ya, penyederhanaan atau variabel yang dianggap kunci, di mana bahwa jumlah barang yang diminta atau permintaan, entah suatu barang katakan beras atau daging, nah itu faktor yang paling mempengaruhi, bisa dikatakan juga seperti itu, adalah harga itu. Sedangkan kita tahu sebenarnya tidak hanya harga saja yang mempengaruhi terkait permintaan ya, bisa seperti selera ataupun bahkan harga barang lain. Nah, seperti itu contoh terkait dengan kaidah dari parsimonius, atau istilah lainnya adalah ini, ceteris paribus ya, faktor selain daripada harga yang mempengaruhi jumlah barang yang diminta dianggap nol ya, atau tidak mempengaruhi, kan seperti itu, atau dianggap tetap pengaruhnya. Nah, itu penjelasan dari kaidah parsimonius. Mungkin bisa menjawab dengan baik ya Mbak ya, terkait dengan pertanyaannya. Baik, kita lanjutkan terkait dengan istilah tadi. Ini kelanjutan dari istilah dari variabel dependen dan independen tadi. Bisa kita lihat di sini, kalau variabel dependen itu ada variabel yang dijelaskan atau prediksi ya, respon, variabel endogen atau outcome, atau variabel yang dikontrol. Nah, ini beberapa istilah-istilah terkait nama lain dari variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi tadi. Sedangkan variabel independen ada variabel yang menjelaskan, kemudian prediktor, regresor ya, kemudian variabel eksogen atau variabel yang mengontrol. Nah, ini nama lain dari variabel dependen tadi ya. Jadi kalau misalkan Anda menemui atau membaca artikel jurnal, buku lainnya ya, jadi Anda tidak usah bingung ya terkait istilah lain dari variabel-variabel tersebut. Kalau misalkan memang tidak ada yang ditanyakan, nah ini ada kuis sebagai evaluasi sejauh mana pemahaman yang Anda pahami dari pertemuan ini. Nah, silakan Anda akses di Elita ya, silakan enroll dengan tadi Ecomed ya, enrollment key, atau bagi ada yang kendala nanti bisa disampaikan ya, silakan nanti diakses kuisnya, dikerjakan ya sebaik mungkin. Baik, terkait dengan kuis, kendala apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri perkuliahan pada hari ini? Oke, kalau tidak ada berarti cukup ya. Sedangkan untuk materi di pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai metodologi ekonometrik ya, suatu metodologi tradisional. Nah, nanti di situ ada 8 tahapan ya, dan nanti tentu kita akan mencoba untuk mengimplementasikan ya. Nah, nanti Anda bisa membaca terlebih dahulu ya terkait dengan materi tersebut. Tentu juga jenis data dan pengolahan ya, aplikasi pengolahan data. Nah, untuk mengakhiri, nah ini saya ada pantun lagi ya, 2-3 tali asih cukup sekian dan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.